Ya, halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Tanam Aja. Ya, oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Jika pada kesempatan sebelum-sebelumnya saya pernah membahas di channel ini, yaitu mengenai tanaman-tanaman apa saja yang meskipun dia trennya turun, tanaman ini tetap akan memiliki harga yang cukup tinggi atau memiliki harga standar yang tidak benar-benar anjlok lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video pembahasan yang mirip, tapi sebenarnya ini sedikit berbeda. Jadi saya akan lebih membahas mengenai jenis-jenis tanaman apa saja yang dia tidak hanya berfungsi sebagai tanaman hias atau koleksi semata, tapi tanaman ini juga memiliki nilai investasi. Jadi buat teman-teman yang suka investasi, mungkin tanaman-tanaman berikut ini bisa masuk ke dalam salah satu portofolio teman-teman. Tetapi disclaimer dulu teman-teman, meskipun tanaman ini bisa memiliki harga yang cukup tinggi di kemudian hari, akan tetapi teman-teman juga perlu tahu bahwasanya setiap tanaman itu memiliki harga di area tertentu atau di tempat tertentu. Jadi ada tanaman yang dia memang benar-benar mahal, dan apabila teman-teman menjualnya di tempat tertentu, dia memang benar-benar akan menjadi mahal. Tetapi apabila teman-teman memiliki tanaman yang berharga mahal tetapi salah menjual atau salah tempat menjualnya, ya sudah pasti tanaman itu harganya akan anjlok ya. Jadi disclaimer dulu bahwasanya tanaman ini tidak memperhatikan faktor tersebut. Dan mungkin apabila teman-teman tertarik, saya akan membahas tentang bagaimana cara menjual tanaman yang baik dan benar agar harganya bisa sesuai, atau mungkin teman-teman bisa markup, bisa dibilang, atau mendapat keuntungan dari tanaman tersebut. Oke, tapi kita akan langsung masuk dulu ke pembahasan utamanya. Apa saja jenis tanaman-tanaman yang bisa dijadikan sebagai tanaman investasi? Nomor satu, tanaman apa yang bisa menjadi tanaman investasi, yaitu adalah tanaman kaktus. Ya, tidak salah lagi, tanaman kaktus. Ya, mungkin teman-teman tahu bahwasanya kaktus ini tanaman gurun yang dia pertumbuhannya lama, ya tidak boleh sering terkena air dan lain-lain. Dan juga jika teman-teman ingat, saya pernah masukkan tanaman kaktus ini di pembahasan yang sebelumnya tentang tanaman yang harganya tidak akan anjlok ya. Jadi kaktus ini masih masuk ke dalam kategori tersebut. Kenapa? Ya, ini saya masukkan karena berdasarkan sumber yang saya ambil, yaitu dari IG atau Instagram dari majalah Turbus ya. Jadi kutipannya adalah ini, salah satu postingannya, yang mana bahwasanya kaktus ini adalah tanaman yang bisa dikatakan tanaman abadi. Kenapa? Karena tanaman ini pertumbuhannya sangat lama, dan di jenis-jenis tertentu tanaman ini sangat diminati dan dikoleksi oleh banyak sekali kolektor kaktus. Nah, dan bahkan bisa menjadi dikatakan tanaman ini abadi. Kenapa? Karena apabila satu pemilik atau kolektor kaktus, dia akan menjual ke pemilik lain, dan lalu pemilik sebelumnya akan mengambil keuntungan dan lain-lain. Yang itulah kenapa semakin hari tanaman ini pun juga semakin bertumbuh, yang mengakibatkan harganya pun juga akan semakin meningkat. Apalagi adalah tanaman-tanaman kaktus yang dia memiliki varietas atau variasi-variasi yang bukan seperti tanaman kaktus pada umumnya. Nah, dan salah satu jenis tanaman kaktus yang bisa menjadi referensi, yaitu adalah tanaman kaktus astro. Ya, sama seperti di pembahasan sebelumnya, saya juga masukkan kaktus astro. Kenapa? Ya memang karena tanaman ini dia memiliki keunikan tersendiri dan keindahan yang banyak sekali kolektor-kolektor menyukainya dan tertarik untuk mengkoleksinya. Jadi apabila kalian memang benar-benar ingin menanam tanaman dan untuk dipanen atau dijual lagi dalam jangka waktu panjang, tanaman kaktus ini bisa menjadi referensi atau pilihan yang cocok untuk teman-teman. Ya, untuk nomor 2, jenis tanaman apa yang dia bisa dijadikan sebagai tanaman investasi, yaitu adalah jenis tanaman variegata. Ya, teman-teman masih tahu tanaman variegata itu apa? Secara sederhana, tanaman variegata itu adalah salah satu jenis tanaman yang dia mengalami mutasi genetik lah ya, bisa dikatakan seperti itu, sehingga dia berbeda dari jenis pada umumnya. Contoh bisa ada di jenis sirih gading, di jenis monstera, dan di jenis mungkin anthurium sirih, atau juga dan jenis-jenis tanaman lain banyak sekali. Ada juga yang sente variegata, dan banyak. Pokoknya memang bisa dikatakan semua jenis tanaman dia bisa memiliki jenis
variegatanya, termasuk pisang. Nah, di sini kenapa saya memasukkan jenis tanaman variegata ini sebagai jenis tanaman yang bisa memiliki harga tinggi atau investasi di masa depan? Karena memang tanaman variegata ini tanaman variegata bukanlah jenis tanaman yang dia bisa disilangkan, tetapi tanaman variegata ini dia muncul secara mutasi. Itulah kenapa tanaman variegata ini memang sangat jarang, dan perlu teman-teman tahu bahwasanya variegata itu satu tanaman dengan tanaman lain atau satu induk tanaman lain yang variegata itu bisa berbeda. Contoh salah satunya adalah yaitu pada tanaman karet kebo. Jika karet kebo pada umumnya dia berwarna daunnya adalah coklat kemerahan, variegatanya dia memiliki daun berwarna hijau sedikit putih, ada gradasi putihnya. Nah, tetapi ada jenis lagi karet kebo yang dia hijau, putih, dan gradasi merah, atau ada yang menyebutnya sebagai karet kebo ruby. Nah, itu harga dari masing-masing itu berbeda lagi, karena memang motif variegata yang dimunculkan itu selalu berbeda, bisa sangat berbeda di setiap orang yang mengembangbiakan. Dan terlebih lagi tanaman variegata ini tidak bisa disilangkan, atau formula untuk menciptakan tanaman variegata ini pun sangat random atau sangat acak. Jadi buat teman-teman yang mungkin secara tidak sengaja menemukan tanaman jenis variegata di kebun atau di pekarangan teman-teman, jangan terburu-buru untuk dijual atau dihibahkan ke orang lain. Bisa jadi tanaman jenis variegata yang teman-teman tidak sengaja temui, atau mungkin sekarang harganya murah, bisa saja di kemudian hari memiliki harga yang cukup tinggi. Oke, dan masuk ke pembahasan ke tanaman nomor 3, jenis tanaman yang dia bisa menjadi tanaman investasi atau memiliki harga di kemudian hari. Ini adalah jenis tanaman yang tidak masuk kepada jenis tanaman pembahasan yang kemarin, yaitu adalah jenis tanaman atau tanaman-tanaman bonsai. Tanaman bonsai secara umum adalah tanaman bukan tanaman kerdil ya, miniatur tanaman atau tanaman mini bisa dikatakan seperti itu, tetapi dia memang sengaja didesain atau dibentuk menyerupai dengan tanaman asli di alamnya, di kehidupan nyata. Itulah keunikan atau daya tarik dari tanaman bonsai. Ya, bisa teman-teman lihat bahwasanya tanaman-tanaman bonsai ini selalu bentuknya eksotis dan sangat mempesona. Teman-teman pasti tahu. Dan apabila teman-teman mencari di internet tentang tanaman-tanaman apa yang dia memiliki harga cukup mahal, tanaman bonsai ini selalu masuk kategorinya. Dan salah satu jenis tanaman bonsai yang mahal itu adalah bonsai egg tree atau tanaman egg. Bisa dibilang itu adalah tanaman pinus. Untuk tanaman bonsai yang bisa menjadi investasi ini pun sebenarnya ini bukan cuman jokes dari saya. Jadi memang apabila teman-teman tahu bahwasanya pembuatan tanaman bonsai ini pun juga tidak setahun 2 tahun jadi, tetapi memang ada tanaman bonsai yang dia bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, ya mungkin beratus tahun ada ya mungkin. Jadi memang karena tanaman bonsai ini pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama, sudah bisa dipastikan bahwasannya harganya semakin tahun semakin lama itu akan semakin mahal. Jadi buat kalian yang mungkin belum berminat, mungkin video ini bisa menjadi penggugah kalian bahwasanya tanaman bonsai ini bisa menjadi salah satu referensi investasi yang indah. Ya, dan untuk yang keempat, jenis tanaman apa yang dia dapat menjadi salah satu instrumen atau referensi untuk tanaman investasi teman-teman, yaitu adalah jenis tanaman kayu. Ya, benar sekali, jenis tanaman kayu yang saya maksud di sini adalah seperti kayu jati, sengon, dan mungkin beberapa jenis tanaman kayu yang biasa atau umum lah digunakan oleh kehidupan kita sehari-hari, entah itu untuk furnitur, bangunan, dan lain-lain. Pertanyaannya, kenapa saya masukkan tanaman kayu ini? Ya, karena memang dari judulnya saja saya menyampaikan 4 jenis tanaman yang bisa digunakan sebagai investasi, bukan sebagai tanaman hias. Jadi memang tanaman investasi ini bahkan nilainya pun bisa sangat tinggi. Kenapa? Karena tanaman kayu, terutama tanaman jati lah ya, yang sangat umum bagi kita, bahwasanya tanaman jati semakin umurnya semakin tua, dia itu harganya juga akan semakin mahal. Lingkar pohonnya semakin besar, harganya pun juga semakin tinggi. Dan jumlahnya, apabila teman-teman memiliki jumlah tanaman jati yang banyak, itu pun harganya pun juga tidak kalah main mahalnya. Jadi memang tanaman kayu
atau tanaman jati, sengon dan lain-lain tanaman kayu ini, dia memang memiliki nilai investasi yang tinggi, terutama bagi teman-teman yang memiliki lahan yang bisa dibilang itu jauh dari pemukiman. Jadi kalau ingin digunakan sebagai usaha mungkin kurang strategis tempatnya, jadi mungkin juga jauh dari rumah, mungkin teman-teman hidup di Jakarta dan memiliki lahan yang berada di daerah, di desa yang mungkin juga sulit untuk memantaunya, menanam tanaman jati dan tanaman kayu ini bisa menjadi salah satu portofolio investasi yang bagus. Kenapa? Karena adanya tanaman kayu pada suatu lahan ini juga bisa mempengaruhi harga jual dari tanah tersebut. Jadi memang yang menjadi investasi tidak hanya tanamannya, tetapi juga tanahnya pun nilai investasinya juga menjadi meningkat karena ada kayunya. Nah, itulah kenapa saya masukkan tanaman kayu ini sebagai salah satu jenis-jenis tanaman yang bisa teman-teman gunakan untuk investasi. Nah, apabila teman-teman tidak punya lahan, ya silahkan teman-teman menggunakan atau memelihara tanaman investasi yang 3 sebelumnya. Jadi yang 4 ini mungkin lebih khusus lah ya, bagi teman-teman yang memiliki lahan yang mungkin cukup luas, dan daripada cuma dijadikan tanah saja sebagai investasi, lebih baik tanah yang diberi tanaman kayu. Ya, jadi itu adalah 4 dari tanaman-tanaman apa saja yang dia bisa digunakan sebagai tanaman investasi, atau mungkin teman-teman bisa memasukkan tanaman-tanaman yang saya sebutkan tadi sebagai salah satu portofolio pada investasi milik teman-teman. Ya, dan mungkin itu dulu untuk pembahasan dari saya pada kesempatan kali ini, dan mungkin jika ada salah kata atau kurang-kurang, saya mohon maaf juga. Dan mungkin apabila ada tanaman yang bisa dijadikan investasi yang mungkin luput dari pembahasan saya, mungkin teman-teman bisa masukkan saja atau tuliskan di kolom komentar. Saya terbuka untuk diskusi, dan mungkin apabila teman-teman punya request dan lain-lain juga bisa dituliskan saja di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa DM saya melalui Instagram di IG saya @yul_fajar. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.